Dan kemudian di situ dia berhayal gimana caranya bisa ngebunuh orang-orang yang ngebully dia. Hai guys, ngapain? Ditaruh dulu tuh gelasnya, nanti tumpah. Kalian apa kabar? Timot di sini baik-baik aja. Semoga kalian juga sehat dan keren selalu ya. Buat yang baru datang di channel ini, selamat datang, selamat bergabung di Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika. Basically di segmen ini adalah tempat dimana gua meluapkan kekepoan gua dari lirik-lirik yang ada di lagu. Nah, di episode kali ini gue mau sedikit beda nih dari episode gue yang sebelumnya. Kalau kalian sempat nonton di episode sebelumnya, gue ngebahas sedikit masalah yang sedang dialami oleh Marilyn Manson baru-baru ini, yaitu lagi-lagi kesandung sama skandal seksual. Sebenarnya gue sempet kaget, tapi nggak terlalu, karena seperti yang gue bilang, ini lagi-lagi terjadi, artinya memang beberapa kali dialami oleh Marilyn Manson. Nah, karena adanya kabar yang kemarin baru beredar, akhirnya gue flashback lagi ngedengerin lagu-lagunya. Dan bener aja, setelah gue ngedengerin lagu-lagunya lagi, gue dulu sempat mikir, ini lirik-lirik lagunya kenapa cenderung gitu semua gitu. Gitu gimana? Sebelum gue jawab gitunya gimana, gue minta support kalian dulu dong untuk subscribe, like, dan jangan lupa nyalain notifikasinya ya. Oke, langsung aja yuk, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ngebahas apa aja sih yang ada di otak gue saat ngedengerin lagu-lagunya Marilyn Manson. Pertama, di episode kali ini gue nggak akan ngebahas lebih dalam tentang skandal seksualnya, apalagi yang kemarin katanya dilaporkan sama mantan tunangannya Evan Rachel Wood. Gue di sini mau ngebahas lingkup gue aja, yaitu gue ngelihat dari sisi lirik-lirik yang ada di lagunya Marilyn Manson, dimana liriknya ini menurut gue banyak mengandung unsur kekerasan seksual, intimidasi, bahkan ada ajakan bunuh diri bagi mereka yang sedang depresi. Nah, yang kedua, gue mau langsung aja ngajak kalian untuk jangan sungkan-sungkan komen di bawah kalau misalnya gue ada misinterpretasi atau kalian mau menambahkan dari apa yang udah gue tangkap terhadap beberapa lagu dari Marilyn Manson. Kasih tahu gue aja langsung, komen di bawah, nanti bakalan gue baca. Oke, langsung aja kita bahas di lagu pertama. Ini adalah salah satu lagu Marilyn Manson yang paling gue suka. Babble, babble, bitch, bitch, rebel, rebel, party, party, sex, 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 don't forget the violence. Jadi dari babble, babble, bitch, bitch itu sebenarnya hanya ungkapan kasarnya sih kayak bacot gitu ya. Terus rebel, rebel, party, party itu maksudnya kayak pesta pemberontak. Dan sex, 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 don't forget the violence. Sex, 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 dan jangan lupa kekerasannya. Di lagu kedua ada lagunya Marilyn Manson yang berjudul President Dead, Getting High on Violence Baby, terangsang akan kekerasan sayang. Kemudian ada di lagunya yang berjudul Man That You Fear, I Have It All and I Have No Choice But To. Saya memiliki semuanya dan saya tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Melakukan apa? Oh, ternyata ini kelanjutannya. I'll make everyone pay. Aku akan membuat orang-orang membayar. And you will see. Dan lo bakalan lihat. You can kill yourself now. Lo bisa bunuh diri lo sekarang. Because you're dead. Karena lo memang sudah mati. In my mind. Di pikiranku. Dan di lagunya Marilyn Manson yang berjudul Coma White, di sini ada beberapa lirik yang cenderung mengajak orang yang sedang depresi atau merasa terbuang untuk menggunakan obat-obatan. A world that threw me away. Dunia yang membuangku. Today, today, today to run away. Hari ini, hari untuk melarikan diri. A pill to make you numb. Sebuah pil untuk membuatmu mati rasa. A pill to make you dumb. Sebuah pil untuk membuatmu bodoh. A pill to make you anybody else. Sebuah pil untuk menjadikanmu orang lain. Dan kemudian ada lagu berjudul We Are Chaos. Dari judulnya aja udah menggambarkan ya adanya kekacauan gitu. We are sick and complicated. Kita sakit, kacau, dan juga rumit. We are chaos, we can't be cured. Kita adalah kekacauan, kita tidak bisa disembuhkan. Di sini kenapa gue bilang dia ngajak? Karena dia menggunakan subjek we. We itu kan artinya kan kita ya. Maksudnya kamu dan aku gitu. Jadi dia mau membuat asumsi bahwa kita beranggapan sama seperti dia gitu. Sebenarnya masih banyak lagi sih, tapi gua rasa cukup kali ya dari lagu-lagu tadi. Di situ sudah sedikit banyak menggambarkan apa ya, konsep dari pikiran si Marilyn Manson ini sendiri. Dan rata-rata memang memiliki potensi untuk mengajak orang untuk lebih berekspresif terhadap dirinya yang sedang depresi gitu. Jadi ada yang dia ngajak minum obat,
daripada lo depresi, lo mendingan rebel party aja gitu. Jadi memang yang gue tangkap di sini chaos banget ya pikirannya si Marilyn Manson. Dan tentu aja ini menggelitik gue untuk kepo terhadap background dari Marilyn Manson sendiri itu kayak apa. Let's kita cari tahu yang melatar belakangi Marilyn Manson punya pikiran seperti itu. Marilyn Manson memiliki nama asli Brian Hugh Warner, lahir di Canton, Ohio, Amerika Serikat, 5 Januari 1969. Anak tunggal dari pasangan Hugh and Bart Warner. Nah, Marilyn ini adalah blasteran antara Jerman Inggris. Selain dikenal sebagai penyanyi, Marilyn Manson juga dikenal sebagai aktor. Dan dalam bermusik, Marilyn Manson sendiri mengaku ia terinspirasi dari Ozzy Osbourne dan juga band Kiss. Dari dulu dia memang sudah punya ketertarikan dengan musik, makanya dia sempat bikin band, dan personil bandnya itu adalah orang-orang yang dia rekrut karena memiliki kesamaan pikiran baik tentang kehidupan juga selera musiknya. Dia ngasih nama band itu Marilyn Manson and the Spooky Kids. Tapi seiring berjalan waktu, personil band itu terus keluar, ganti lagi. Karena cuma dia yang bisa bertahan di dalam band, akhirnya dia memberikan nama band itu cukup Marilyn Manson. Jadi mungkin dipikirnya daripada ribet ya ganti-ganti nama mulu dah, Marilyn Manson aja dah, gitu kali ya. Jadi seperti yang kita udah ketahui bahwa Marilyn Manson itu adalah sebuah nama julukan, atau bisa dibilang ini adalah nama alter ego dari Brian Hugh Warner. Di sini gue bakalan sebut dia sebagai Brian dulu ya, karena kita lagi mau ngebahas tentang latar belakangnya gitu. Dan tentu aja mendapatkan nama julukan ini, si Brian ini nggak sembarangan. Dia menggunakan 2 kombinasi nama dari orang-orang yang menjadi idolanya. Yang pertama dari aktris film yang sangat cantik bernama Marilyn Monroe. Dan nama Manson diambil dari nama belakang seorang pembunuh psikopat bernama Charles Manson. Jadi dikabarkan kalau si Brian ini sangat ngefans sama kedua tokoh itu. Kalau Monroe, oke lah, gue juga bisa mengidolakan seorang Monroe dimana dia seorang artis yang cantik, bisa jadi patokan make up gue, atau karakternya dia yang selalu ceria gitu. Tapi kalau misalnya Manson di sini, ini sih yang gue nggak tangkep dari pikirannya si Brian. Soalnya ya, gue kan sering banget nonton film-film tentang detektif atau pembunuhan kayak gitu ya. Dari yang gue tonton itu, rata-rata pembunuh berantai itu biasanya mereka mengidolakan pembunuh berantai sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya. Jadi maksud gue di sini adalah apabila ada orang yang mengidolakan psikopat pembunuh, mungkin aja nggak sih dia memiliki kecenderungan yang sama si pembunuh itu. Marilyn kecil, atau di sini gue sebutnya Brian aja ya. Ya biar jelas aja waktu dia belum jadi Marilyn Manson. Jadi Brian menghabiskan waktu kecilnya itu dengan menahan banyak amarah karena dia sering banget dibully, dikerjain, dan juga disiksa sama tetangganya. Karena dia ngerasa dia paling kecil, dia jarang banget berontak, jarang banget ngelawan. Tapi dengan diamnya Brian, ternyata tetangganya ini bukannya berhenti, tapi malah semakin sering nyiksa dia. Sampai di suatu hari, si Brian ini bener-bener nahan banget emosinya dia. Dia pulang, lari, dia ngadu ke ibunya kalau dia habis dibully orang, dan dia langsung masuk ke dalam kamar, dan kemudian di situ dia berhayal gimana caranya bisa ngebunuh orang-orang yang ngebully dia. Selain keinginan untuk membunuh para tetangganya yang ngebully dia juga punya pikiran gimana caranya biar gue bisa berontak, gue bisa jadi anak nakal juga, jadi gue bisa juga nyiksa orang lain. Jadi pernah satu hari dia ngetes gimana rasanya kalau nyakitin orang lain, dan korbannya adalah sepupunya dia sendiri, namanya Chad. Dengan cara si Brian ini menembakkan BB gun ke Chad, dan di saat dia melihat Chad kesakitan, di situ dia ngerasa ada kepuasan. Akhirnya dengan adanya kepuasan itu dia jadi sering nakalin si Chad, sampai akhirnya orang tua dari Chad ini bilang nggak boleh main lagi sama Brian. Akhirnya si Brian jadi orang yang nggak punya teman deh. Karena nggak punya teman, bahkan saudaranya juga nggak mau temenan sama dia, akhirnya dia jadi suka main sendiri. Nah sedihnya dia itu suka main ke rumah kakeknya. Di rumah kakeknya itu ada berbagai mainan seks milik kakeknya. Si Brian coba-coba untuk bermain dengan itu juga. Gue juga nggak tahu sih ya dimaininnya ini tuh dalam konteks apa gitu. Mungkin untuk dia bermasturbasi, nggak tahu juga gue. Tapi yang jelas di sini yang gue tangkap itu mungkin adalah bibit-bibit di mana akhirnya si Brian besar atau Marilyn Manson ini jadi memiliki kecenderungan kelainan seksual dan memiliki fetish gimana caranya supaya memuaskan hasrat seksualnya dengan cara yang tidak lazim. Dan karena background itu akhirnya dia jadi sadar kayaknya kalau seks tuh menyenangkan banget ya.
enak nih kalau dijadiin bisnis gitu. Akhirnya dia beride sendiri tuh untuk bikin majalah seks dan dijual ke teman-teman sekelasnya di sekolah. Jadi di sini sedikit banyak ngejawab pertanyaan gue ya, kenapa Marilyn itu sering banget menempatkan lirik-lirik yang kalau gue rasa itu fetishnya dia di saat berhubungan seks dengan pasangannya gitu. Dan selain itu dia juga ada kabar bahwa kalau dia tuh benci banget sama Kristen. Kenapa? Padahal ayahnya itu adalah seorang Katolik yang taat dan ibunya penganut Episkopalian, atau mungkin kalau di sini itu seperti Protestan gitu. Dan atas kesepakatan orang tuanya, Brian dididik untuk menjadi seorang episkopal. Dia disekolahkan di sekolah Kristen Heritage swasta. Gue gak ngerti apa yang dia dapetin dan apa yang dia tangkap dari pelajaran di sekolah itu. Bukannya justru dia cinta sama agama Episkopalian ini, tapi ternyata dia malah semakin benci dengan Kristen. Semakin dia belajar di situ, semakin juga dia benci sama Kristen. Sampai akhirnya di kelas ke-10 dia udah gak kuat, dia minta sama orang tuanya untuk dipindahkan ke sekolah umum aja. Singkat cerita, setelah lulus dari SMP, dia dan keluarganya itu pindah ke Fort Lauderdale, Florida. Mereka pindah karena pekerjaan ayahnya juga dipindah ke situ. Dan di sana dia mendaftar perguruan tinggi lokal bernama Broward. Nah, di sini Brian belajar jurnalisme dan ilmu yang berhubungan dengan teater gitu. Dan langkah pertama Brian dalam dunia musik dimulai sebagai jurnalis, khususnya jurnalis hiburan di majalah lokal di Fort Lauderdale. Nah, disinilah dia memiliki kesempatan untuk mewawancarai para musisi. Dan di sini juga dia ketemu sama pentolan dari band Nine Inch Nails, Trent Reznor. Nah, di sini ternyata Trent diam-diam mengagumi Brian, khususnya dalam pengetahuannya tentang musik. Akhirnya bersama Trent sebagai produser, akhirnya Brian membuat album gotik yang berjudul Antichrist Superstar dan Smells Like Children. Oke, kita mulai masuk ke dalam album dan musiknya Marilyn Manson. Di sini gue udah sebut dia Marilyn Manson ya, karena memang saat dia terjun ke dalam musik, dia langsung menggunakan nama Marilyn Manson. Oke, kalau tadi kita udah ngebahas latar belakangnya dia gitu, itu buat gue itu bukan suatu yang bisa dibanggakan ya, kalau buat gue sendiri gitu. Tapi ternyata kalau misalnya kita ngebahas tentang musiknya, gue nggak ada berhentinya sih kagum sama dia. Karena tiap tahun, tiap dia bikin album, itu selalu sukses banget dan meledak gitu. Jadi gue nggak heran sih fansnya dia tuh banyak banget di mana-mana dari seluruh dunia. Jadi awal mulanya Marilyn Manson itu naik di tahun 1993 karena bandnya itu mendapat kontrak dari label rekaman milik Trent Reznor. Jadi di Fort Lauderdale itu dia suka bikin musik, dan karena ketertarikannya terhadap musik itu sangat besar, dia akhirnya ngobrol sama Trent, dan benar aja akhirnya di tahun 1993 Marilyn Manson itu bergabung di label rekamannya si Trent. Dan dari situ akhirnya ini membuat si Marilyn Manson dapat kesempatan untuk ikut tur musik festival barengan sama Nine Inch Nails di tahun 1994. Oke, jadi di album pertamanya Marilyn Manson ini bernama Portrait of American Family, diproduksi oleh Trent Reznor, dan ternyata sukses besar dan membuat Marilyn Manson pertama kali mendapat hasil komersial. Bahkan gak cuma dapat hasil komersial, dia juga dapat banyak pengikut di setiap dia manggung di festival-festival. Jadi di sini tuh pengikut kayak grupis lah ya sebutannya kayak gitu. Oke, di setahun kemudian seperti yang gue bilang, dia di setiap tahun bikin album. Di tahun 1995 dia merilis album EP yang berjudul Smells Like Children, dan dia mulai tampil tuh di MTV. Kalau kalian nggak tahu MTV itu apa, MTV itu semacam program TV khusus untuk ngebahas tentang musik apapun, dan itu TV program terbesar sepanjang gue hidup karena udah nggak ada lagi sekarang. Dan untuk pertama kalinya di MTV dia tampil membawakan lagu Sweet Dreams atau Are Made of This yang dia cover dari band bernama Eurythmics. Dan karena dia ngebawainnya di MTV, membludaklah tuh lagu, akhirnya dia semakin banyak fansnya. Dan sering banget diputar di mana-mana, sehingga menjadikan album EP Smells Like Children ini menjadi platinum. Di tahun berikutnya, di 1996, Marilyn Manson sukses besar dengan merilis album keduanya, yaitu Antichrist Superstar. Dan album ini kembali diproduksi oleh Trent Reznor dan debut di nomor 3 tanggal lagu Billboard 200. Dan tahun depannya lagi, 1997, dia merilis album EP kedua yang bernama
Remix, and Repent. Dan naik lagi, cepet ya, tiap tahun naik mulu. Tuh kalau badan udah gendut banget kali ya. Tapi biasanya gitu ya, karena di tahun-tahun 90-an gitu, yang namanya musisi tuh apa ya, rata-rata mereka tuh memiliki konsep yang beda dari sebelum-sebelumnya karena memang belum banyak reference gitu, dan biasanya langsung terkenal gitu. Makanya itu nggak heran kenapa banyak musisi yang biasanya memang tiap tahun tuh kalau udah sukses terus-terusan sukses gitu. Tapi kalau misalnya sekalinya jatuh, ya jatuh aja gitu. Biasanya sih jatuhnya itu bukan karena musiknya ya, tapi lebih ke skandalnya dia di luar musik gitu. Sangat disayangkan, tapi memang benar terjadi kepada Marilyn Manson. Di puncak kesuksesannya dia di tahun 1998, dia merilis lagi album berjudul Mechanical Animals. Album ini bahkan mencapai nomor 1 di tangga lagu Billboard dan ngebantu banget untuk penjualan tiket tur musiknya dia yang diberi nama Last Tour on Earth, yang akan dimulai di tahun berikutnya, yaitu di tahun 1999. Dan semakin kesini dia makin gak mau tuh penampilannya biasa aja. Jadi mungkin dia takut kali ya kalau para penggemarnya tuh bosen gitu sama dia. Nah, untuk menghindari kebosanan dari para fansnya, dia lagi-lagi di setiap manggung dia menggunakan alter ego lainnya selain Marilyn Manson. Jadi kalau Marilyn Manson itu adalah alter ego dari Brian Hugh Warner. Nah, ini ada lagi alter egonya si Marilyn Manson, itu namanya Omega. Jadi Marilyn Manson kalau lagi di atas panggung bukan jadi Marilyn Manson, tapi dia maunya dipanggilnya Omega. Omega. Omega? Oke, sampailah kita di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2000, di mana Marilyn Manson merilis album yang diberi nama Hollywood in the Shadow of the Valley of Death. Dan dia melanjutkan tour untuk mendukung album tersebut di tahun berikutnya. Nah, disinilah yang tadi gue bilang, biasanya musisi itu kalau udah jatuh biasanya karena skandal lain di luar musiknya. Terjadilah sama Marilyn Manson. Tepatnya di tahun 2001 di Michigan, dia lagi konser musik gitu. Tiba-tiba ada kabar beredar bahwa dia, si Marilyn Manson ini, didakwa atas tindakan seksual yang dia lakukan kepada seorang penjaga keamanan dan diduga melakukan tindakan yang sangat ofensif. Nah, terus gara-gara adanya berita itu, di tour berikutnya ini Marilyn Manson udah mulai banyak hatersnya juga gitu. Jadi pas dia lagi manggung dilempar-lemparin barang sama penontonnya karena adanya kabar gugatan dari seorang laki-laki yang ternyata dia adalah petugas keamanan juga. Dan di sini dikabarkan bahwa Marilyn Manson pernah menggosok pelvisnya atau selangkangannya itu ke kepalanya si petugas keamanan tadi. Nggak usah dibayangin kali ya. Tapi akhirnya Marilyn Manson di sini sangat beruntung, mungkin karena dia juga punya pengaruh besar ya. Akhirnya gugatan itu dijadikan pelanggaran ringan saja dan gugatan secara perdata itu dibatalkan. Oke, di tahun 2003 Marilyn Manson kembali membuat album atau merilis album kelimanya bersama dengan bandnya yang diberi nama The Golden Age of Grostek. Dan album itu menghabiskan 1 minggu stay di tangga lagu dan secara kritis diakui oleh para kritikus musik adalah album terbaik dari Marilyn Manson. Gue lagi-lagi nggak habis pikir sih, maksud gue dia di tiap tahun bikin album walaupun udah ada masalah tetap aja nih album naik-naik mulu. Kebayang nggak sih fansnya dia banyak banget? Kalau misalnya dibandingin sama fansnya Michael Jackson tuh sama nggak sih? Menurut kalian gimana? Kasih tau gue dong, komen di bawah. Tahun 2005, Marilyn Manson mengumumkan akan membuat album yang akan diberi nama Eat Me, Drink Me. Tapi ternyata ditunggu-tungguin sama fansnya sampai 2007 gak keluar-keluar tuh album. Ternyata ada juga yang gak sukses. Kok gue seneng sih gak boleh ya, astagfirullahaladzim. Gue gak tahu kenapa setelah albumnya itu gak jadi keluar, Marilyn Manson ini tidak lagi membuat album selama hampir 4 tahun. Dan bener aja di tahun 2009, Marilyn ketemu sama salah satu personil lamanya dia yang bernama Twiggy Ramirez, dan mereka balikan gitu dan membuat album lagi. Tapi albumnya bukan Eat Me Drink Me, tapi diberi judul The High End of Low. Nah, 2012 akhirnya setelah dia tiap tahun bikin album dan selalu sukses, ya udahlah ya, daripada gue numpang mulu kan sama label musik orang lain, gue bikin aja sendiri gitu kali ya yang ada di pikirannya si Marilyn. Akhirnya dia bikin label rekaman punya dia sendiri, diberi nama Hell. Nah, di label musik miliknya dia sendiri ini, dia merilislah album lagi yang diberi judul
Born Villain. Dan gak cuma satu, 3 tahun kemudiannya di tahun 2015 dia bikin album lagi dengan label rekamannya dia sendiri, diberi judul The Pale Emperor. Dan setahun kemudian di tahun 2016 dia tidak lagi membuat album, tapi dia ngeluarin 2 single yang berjudul We Know Where You Live dan Kill For Me. Masih loh bawa-bawa ke situ-situ tuh, bunuh-bunuhan maksud gue. Dan ternyata 2 lagu itu ya dipuji sama hampir semua kritikus musik di Amerika Serikat. Sampai kritikus aja di sini terpesona sama singlenya si Marilyn Manson dan lupa kalau dia harus mengkritik. Jadilah itu lagu tidak dapat kritikan. Tapi kalau buat gue sendiri emang pribadi ya, walaupun gue tidak terlalu bangga dengan backgroundnya dia ya waktu masa kecilnya, tapi di sini gue nggak bisa bohong sih, gue salut banget. Berarti dia tuh memang jenius otaknya sampai bisa membuat orang tuh terpengaruh sama lagu-lagunya dia gitu. Ya buktinya dia sukses terus. Apapun yang ada di liriknya, apapun yang menjadi backgroundnya dia keren banget sih. Oke, jadi singkat cerita, karena dia sudah mulai terkenal dan dia sudah mulai memasuki dunia selebriti, akhirnya dia harus membaur lah sama artis-artis Hollywood. Nah, disitulah perjalanan cintanya itu mulai muncul. Awalnya dia pernah jatuh cinta sama seorang artis Hollywood yang bernama Rose McGowan. Terus mereka tunangan, gak lama hubungannya bubar tuh di tahun 2001 gitu kalau nggak salah. Dan kemudian dia akhirnya nikah sama seorang penari telanjang bernama Dita Fontis. Ya nggak jauh beda lah sama waktu dia bikin album ya, setiap tahun ada kemajuan gitu. Nah di dalam percintaan juga dia di setiap tahun tuh putus atau cerai. Karena setelah cerai dengan Dita Fontis, nah itu dia akhirnya sempat berpacaran dan tunangan sama artis yang kemarin melaporkan dia, yang bernama Evan Rachel Wood. Gak album, gak pasangan, itu tiap tahun ganti ya namanya. Dan di sini gue berharap semoga urusannya Marilyn Manson ini cepat selesai, karena gue paling gak suka tuh kalau misalnya ada musisi dia jauh lebih terkenal karena kasus-kasus di balik musiknya sendiri gitu. Padahal dia adalah seorang musisi yang keren banget yang dari tadi gak bisa-bisa gue puji. Oh ya, by the way, terkait dengan kasus yang dilemparkan oleh Evan Rachel Wood ini, pihak dari Marilyn Manson sendiri menepis lah, ibaratnya dia tidak mengakui adanya tindakan yang dituduhkan kepadanya gitu. Jadi dari pihak Marilyn Mansonnya sendiri mengatakan bahwa apapun yang terjadi pada dia dan Evan pada saat itu adalah merupakan suatu hubungan yang konsensual gitu. Jadi sama-sama mau, sama-sama paham, dan sama-sama sadar apapun yang mereka lakukan di saat berhubungan seksual dan lain-lain gitu. Nah dari kejadian ini gue tentu aja nggak bisa ngatur hidup kalian, tapi gue cuma bisa menyarankan kalau bisa kalian selalu menjaga hubungan itu dengan adanya konsensualitas. Bener gak sih? Ya pokoknya maksud gue, di saat kalian berhubungan dengan orang lain, apapun hubungan itu, pastikan bahwa hubungan itu memiliki kesamaan pandangan, kesamaan keinginan gitu, dan selalu dikompromikan. Jangan sampai ada yang di sini merasa dipaksakan atau dirugikan gitu. Bukan apa-apa, tapi ini untuk menjaga nanti di kedepan harinya, kalau syukur-syukur lo jadi, kalau enggak, kan itu udah banyak kan sekarang kasus-kasus yang beredar akhirnya kayak terblow up lah di Twitter atau di mana gitu, kayak seakan-akan tuh dia menjadi korban, padahal ternyata setelah ditelusuri dia ternyata bukan korban juga gitu, ternyata mereka memang sama-sama saling mau kayak gitu. Jadi harus make sure dan harus jelas statementnya, kalau lo mau ayo, enggak, karena setahu gue sih sesuatu yang dipaksakan tuh nggak enak cuy, ya gak sih? Oke, segitu dulu ya buat episode kali ini. Mungkin sedikit banyak gue jadi tahu kira-kira apa sih yang melatar belakangi seorang Marilyn Manson dalam membuat sebuah lagu atau merangkai lirik-lirik di dalam lagu itu sendiri. Dan gue nggak heran kenapa jadinya lirik-liriknya itu memang lebih ke arah dark gitu ya. Oke teman-teman, jadi jangan sungkan ya kalau misalnya kalian ini mau ngasih rekomendasi gue untuk pembahasan lagu apa gitu di episode selanjutnya. Boleh banget kasih tau gue, nanti komen di bawah. Thank you ya, bye-bye!